Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kuliah jarak jauh. Ya, jadi pagi ini kita bincangkan dua hal ya kan? Dua mata kuliah sebenarnya. Yang pertama nanti apa sulfon amida, ya. Yang kedua adalah obat anti malaria, betul ya? Oke, jadi sulfon amida ini dalam buku saya sudah dibaca belum e-booknya itu antibiotika ya itu sulfon amida saya masukkan ke sana karena nggak terlalu banyak ya kan, tapi sebenarnya sulfonil amida itu bukan antibiotika ya, sama-sama membunuh apa bakteri ya kan. Kalau antibiotika bionya itu kuncinya apa itu berasal dari organisme hidup ya kan. Ya dulunya dari fungi kan, penisilin dari Penicillium notatum ya kan, kemudian yang lain-lain juga. Nah kemudian sekarang berkembang, pokoknya dari makhluk hidup ya, misalnya dari tanaman, hewan, itu pun apa namanya masuk dalam antibiotika. Nah kita sudah lihat di sini penemuan sulfanil amida ya. Jadi kita baca bersama kan. Jadi itu dia berasal dari apa? eh, Zat warna merah yang biasanya itu untuk apa? Memberi warna untuk menandai ya. Istilahnya biri-biri atau kambing ya. Di Eropa utamanya karena banyak sekali mungkin diberi tanda. Saya nggak tahu itu tanda merah milik siapa, hijau siapa, mungkin begitu ya. Itu ternyata nanti bahwa zat warna merah itu ya kan dia bisa membunuh bakteri namanya streptokoki ya. Itu dilakukan nanti di apa namanya Inggris bagian utara ya, Skotlandia ya. Kemudian nanti itu namanya zat warna merah adalah Prontosil rubrum. Rubrum itu merah ya kan. Jadi itu ceritanya. Jadi diketahui bahwa zat merah yang disebut apa Prontosil rubrum nanti dikala dia di piring Petri ya ada bakterinya, dia pecah menjadi sulfonil amida yang bisa membunuh bakteri streptokoki. Nah untuk waktu itu belum apa namanya apa penelitian ini belum berkembang banyak sehingga apa dokter perusahaan itu ya dokter Cat itu kemudian mencoba nanti bahwa dikala anaknya sakit susah diobati maka diobati dengan sulfonil amida ya. Jadi kelinci percobaan itu anaknya sendiri dari dokter itu ya, dan ternyata sembuh sehingga nanti apa namanya sampai dia publikasi sehingga mendapatkan hadiah Nobel. Next ya, ya jadi itu Protosil rubrum ya kan. Nanti dia apa namanya di luar ya itu belum mempunyai aktivitas, tapi begitu dia di dalam nanti di dalam apa namanya media ya kan dia bisa apa namanya membunuh bakteri karena berubah dari sulfanil amida. Saya cerita singkat saja bahwa ada tiga hal tadi ya. Yang pertama bahwa sulfanil amida itu dia bukan dari organisme hidup, fungi atau tanaman atau hewan, tapi dari cat ya, buatan manusia, cat yang untuk menandai biri-biri. Kemudian kita lihat mengapa dia membunuh ini secara kimia medisinal, karena sulfonil amida ya kan atau nama kimianya panjangnya ora amino bensin sulfon amida ya kan. Dia itu nanti ini dulu digunakan pengobatan infeksi gram positif, gram negatif, beberapa jamur dan protozoa. Next. Ya, terus ya jadi akhirnya nanti dicoba dengan macam-macam bakteri ya kan. Dia bisa apa namanya membunuh bakteri itu ya. Anda lihat dari actinomycetes yang paling awal sampai pada Vibrio cholera ya. Terus ya, jadi nanti ini apa namanya diubah suwe. Ini yang keistimewaan dari sulfonil amida kita bincangkan ya kan. Jadi yang pertama asalnya, yang kedua kemudian ada modifikasi namanya ya. Kita lihat ada R aksen ya. Itu yang diubah-ubah dengan cara apa namanya kimia organik sintesis, maka nanti didapatkan banyak
produknya ya. Ini mirip dengan apa yang saya lakukan sekarang di laboratorium. Hanya bedanya apa yang saya lakukan, R-nya itu bukan H atau kecil-kecil ya. H atau metil dan sebagainya itu ya kan. Tapi saya memasukkan adalah suatu senyawa yang seperti sebelah kiri R-nya itu ya. Kemudian dia pun sendirian sebenarnya seperti eugenol, minyak cengkeh, vanilin dan sebagainya, dia mempunyai khasiat sendiri sebagai obat. Nah, jadi kalau di sini mungkin modifikasi ya, tapi kalau saya karena dua senyawa aktif digabungkan namanya konjugasi ya, konjugasi. Jadi seperti perkawinan gitu kan. Nah, di sini adalah senyawa-senyawa yang digandingkan adalah senyawa-senyawa yang istilahnya non aktif sebagai obat, sehingga boleh disebut modifikasi ya. Coba terus ya. Jadi nanti penggunaan terapeutiknya ini untuk macam-macam ya, pengobatan hampir mirip dengan antibiotika ya kan. Jadi mulai nomor 1 ya, sulfonilamida untuk infeksi sistemik di dalam ya, secara umum. Kemudian usus, kemudian mata, saluran seni ya, di saluran seni masuk ginjal ya kan. Kemudian di luar untuk luka bakar dan sebagainya ya. Jadi masih ada tambahan lagi, tadi satu nggak ditulis ya kan. Nanti bahwa sulfonamida ini nanti dengan digabung menjadi 3 namanya trisulfa ya kan. Itu banyak dipakai untuk anak-anak yang baru sunat ya kan, hitan ya, bisa dikasih bubuk trisulfa itu ya. Jadi yang masih banyak dipakai ya kan. Ini mengapa nggak banyak dipakai sekarang sulfa untuk pengobatan dalam, nanti kita ikuti side effect-nya gitu. Next ya, terusnya ini ya, masa kerjanya ada yang pendek, sebentar lagi sebelumnya ya, ada yang masa kerja pendek artinya kurang 10 jam, yang sedang sampai 24 jam, sedang yang masa panjang adalah yang lebih daripada 24 jam. Di situ kelihatan beberapa contoh daripada sulfonilamida yang dipakai ya. Jadi ini tergantung pada waktunya ya yang diinginkan itu. Next. Iya, jadi ini misalnya untuk sulfonamida untuk infeksi khusus ya. Jadi memang dirancang nanti percobaannya ya sebelum dipakai adalah dia sedikit diserap dalam saluran cerna ya, yaitu dengan memasukkan gugus yang bersifat hidrofil kuat ya. Jadi seperti ptalil, suksinil atau guanil ya, membentuk turunan sulfonamida yang mudah larut di dalam air ya kan. Ini jadi hanya sedikit diserap dalam saluran cerna, kemudian dikeluarkan. Nah, di dalam keluaran itu maka dia bisa dipakai untuk bakteri yang menyerang usus. Kemudian ya, jadi secara pelan-pelan sulfonamida itu dilepaskan di dalam usus. Ya, itu yang paling bawah ya, melepaskan pelan-pelan sulfonamida yang sulfonamida yang aktif. Terus yang ketiga ini pada mata. Ini juga sudah jarang digunakan, kita memakai yang lain ya kan. Jadi misalnya yang merah matanya itu kan ada konjungtivitis ya, infeksi mata, dan trahoma ya, trahoma yang merah sekali biasanya kan. Nah, jadi masih dipakai. Nah, yang banyak dipakai nanti adalah sulfacetamid atau nama dagangnya albusid ya. Jadi dia membunuh bakteri Haemophilus, Egyptus, Streptococcus ya, dan Aureus. Ya, jadi dia untuk mengobati infeksi pada kulit dan membran mukosa. Jadi waktunya kira-kira 10 jam. Nah, terus nomor 4. Ya, ini yang lain kantrisin namanya, sulfoxaflor. Ya. Jadi tadi untuk mata ya, baik untuk diteteskan maupun sebagai salut mata. Terus kemudian ini tadi untuk infeksi saluran seni. Jadi ini memang dirancang ya, cepat diserap dalam larusan cerna, sedang ekskresi melalui ginjal diperlambat. Jadi biar lama
sekitar ginjal ya, sehingga dia bisa sempat punya waktu untuk membunuh bakteri di ginjal dan seterusnya ya, untuk saluran seni itu. Nah ini obatnya sulfacetamid, SD dan sebagainya, Anda bisa lihat itu. Terus ya ini adalah gas sulfameter, ini juga cukup lama ya, bisa dipakai waktu paronya sampai 48 jam ya, dan kadar obatnya sudah tertera di sana. Oke, terus ya, kemudian sulfonamida lain ini untuk pengobatan luka bakar ya. Jadi dia bukan memperbaiki lukanya, tapi dia mencegah dari infeksi ya. Jadi membunuh, kalau ada bakteri mampir ke luka itu, dia akan bunuh. Nah, itu kemarin saya sendiri dari ekstrak tanaman, itu bukan ya membunuh bakteri, itu adalah nomor 2-nya. Nomor 1-nya adalah memang memperbaiki jaringan itu ya. Mari ingat ya, dari ekstrak tanaman mansoa itu, maka ekstrak maupun minyaknya bisa untuk mengobati luka bakar, luka tergores maupun insisi, luka dalam ya. Jadi dari tanaman itu pun ada yang punya manfaat untuk mengobati luka ya kan. Termasuk binahong, dia juga bagus itu. Kalau ada yang kebakar dan sebagainya ya, Anda bisa memakai daun binahong. Nah, itu aman ya kan, karena istilahnya tidak usah lari kemana-mana. Maka ada baiknya di sekitar rumah itu ada tanaman obat toga ya, tanaman obat keluarga. Nah ini sebagai penyeimbang, karena kalau obat begini harus ke apotek ya atau toko obat itu. Jadi kembali ke sulfonamida, dia juga bisa selain tadi usus, saluran seni, mata, dan untuk luka bakar ya. Oke, diteruskan ya. Yang lain juga ya kan, mafenit astat sulfamilon ya. Ini dosisnya sekarang sudah ada. Kemudian AG sulfadiasin ya. Ini juga untuk luka bakar, sekali lagi adalah untuk membunuh bakterinya ya kan, supaya tidak terinfeksi. Oke, terus ini yang lain-lain cukup banyak ini kan. Mukosa, membran mukosa dan kulit ya kan. Dan contoh-contohnya sudah ada di sana. Demikian juga untuk infeksi telinga juga ada, infeksi mulut juga ada gitu ya. Cuma sekarang memang tadi beralih ya kan, obat-obat itu ke arah ekstrak tanaman ya kan, atau obat yang lain yang istilahnya lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi. Terus ya, jadi untuk jamur kita memakai sulfa juga bisa. Antibiotika yang banyak dipakai ya kalau kita mengalami infeksi jamur di kulit kita ini. Nanti kita bicara yang kedua adalah obat malaria. Ini juga ya kan ya, maka kita bisa juga memakai golongan sulfa ini. Jadi ketiga nanti, bahwa tadi pertama dia berasal dari zat warna ya kan, Frontosil rubrum. Yang kedua pemakaiannya seperti antibiotika juga ya kan. Nah, yang ketiga nanti kita bicara di anti malaria. Ini berhubungan sangat dengan sifat dari sulfonamida. Apa itu? Dia ini perintis di kimia medisinal ya. Jadi dengan filosofi bahwa obat itu titik tembaknya ya, reseptornya itu tidak satu ya, minimal 2 kan obat, dan ada side effect-nya ya kan, tapi biasanya lebih daripada 2 itu gitu. Nah, ini sulfonamida nanti